Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaribil majid alladzi ala kulli syai'in syahid al-aqrab ilal insani min hablil warid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mubdi'ul mu'id wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul karimul hamid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ashrafil abid wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil wa'id. Amma ba'd. Yang kita hormati, kita cintai para habaib dan para ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah. Pertama-tama terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan hidayah, inayah serta taufiknya kita pada malam ini bisa dapat berkumpul kembali di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatur rabi'atu wa sittun ba'dal mi'ah minal hikam al-ata'iyah, hikmah yang ke-164 dari Al-Hikam. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. Innama hajabal haqqa anka syiddatu qurbihi ilaika, syiddatu qurbihi minka. Artinya hanya saja mendinding akan Tuhan daripada engkau oleh bersangatan dekatnya Dia daripada engkau. Artinya karena sangat dekat Allah Subhanahu wa ta'ala itu kepada kita, sehingga itulah yang membuat kita lupa kepadanya. Itulah yang membuat kita tidak bisa mengingatnya karena terlalu dekatnya, sangat dekatnya Allah kepada kita itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, al-qurbu bainal abdi wa rabbih laisa bil musafah. Bermula pengertian dekat antara hamba dan Tuhannya itu bukanlah dengan jarak. Jangan diartikan dekatnya Allah kepada kita seperti dekatnya kita dengan sebahagian kita. Nah, dekatnya Tuhan dengan hambanya itu bukan berjarak. Idz tahayyuzu 'ala Allah muhal, karena mengambil tempat atas Allah itu mustahil. Kalau berjarak sekian sentimeter misalnya berarti bertempat. Sedangkan bertempat itu atas Allah adalah mustahil. Artinya kada terupa oleh akal. Allah itu bertempat. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum menciptakan tempat, Allah sudah ada. Dan adanya Allah sekarang ini seperti adanya Allah dahulu kala. Sebelum adanya atas, bawah, kiri, kanan, muka, belakang, itu Allah sudah ada. Sebelum adanya tempat, Allah sudah ada. Nah, sampai sekarang adanya Allah seperti dahulu. Nah, oleh karena itu mustahil Allah mempunyai tempat.
Jadi pengertian bahwa Allah itu dekat dengan hambanya, sangat dekat dengan hambanya, itu tidak dimaksud dengan bertempat berjarak. Wa innamal muradu biqurbillah minal abdi annal abda mawjudun mustamirrun billah ay bi'ilmillah wa qudratihi wa iradatihi wa riayatihi. Dan hanya saja dimaksud dengan dekatnya Allah dari hamba. Kalau kada berjarak tadi, apa artinya? Apa maksudnya dekat? Nah, kalau Allah itu dekat dengan kita, sangat dekat, tapi kada berjarak, nah macam apa maksudnya? Maksudnya dekatnya Allah daripada kita itu, dari hamba itu, bahwasanya hamba itu ada, terus ada dengan Allah. Arti dengan Allah itu, hamba itu ada, terus ada dengan ilmunya Allah, dengan kudratnya Allah, iradatnya dan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pengertian dekat, bahwa Allah itu kada bisa terlepas daripada kita, kuasanya, kehendaknya, ilmunya, pemeliharaannya. Sekejap pun kita kada bisa terlepas daripada pengetahuan Allah. Sekejap pun kita kada bisa terlepas dari penglihatan Allah. Sekejap jua pun kita kada terlepas daripada perlindungan Allah. Nah, itu pengertiannya bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita. Walau infaqqa syai'un min dzalik anil 'abdi lahzah lastahala ila la syai'a. Jikalau terlepas sesuatu dari yang demikian dari seorang hamba sekejap mata, niscaya hancurlah, binasalah hamba tadi. Nah, sekejap saja kita lepas daripada pemeliharaan Allah, maka kita akan hilang, kita akan binasa, kita akan menjadi la syai'a, menjadi tidak ada sesuatu. Nah, walaupun sekejap kita ini dilepas oleh Allah tanpa dipeliharanya, nah kita akan menjadi binasa. Jadi adanya kita ini sekejap mata pun kada bisa lepas dari pengetahuan Allah, kudrat iradatnya, perlindungannya, penglihatannya, pendengarannya, seterusnya. Wa hal fil qurbi aqraba ilal 'abdi minallahi ta'ala, dan adakah pada kedekatan yang lebih dekat kepada hamba daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ada sesuatu yang lebih dekat dengan kita daripada Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih dekat kepada kita daripada Allah. Sebab apapun gerak-gerik kita, apapun yang kita lakukan, itu adalah diketahui, dilihat, diawasi, dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu maksudnya dekat tadi. Artinya dekatnya Tuhan kepada kita, kita kadang-kadang terlepas daripadanya. Baik kudratnya, iradatnya, samahnya, basarnya, ilmunya, riayah, perlindungannya, kada bisa lepas. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh telah kami ciptakan manusia dan kami mengetahui geritik hatinya. Kami mengetahui geritik hatinya. Orang yang paling dekat dengan kita, siapa jua pun, kada akan bisa membaca geritik hati kita. Tapi Allah tahu. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah sangat dekat dengan kita. Sangat dekat dengan kita. Geritik hati kita, siritan mata kita. Nah, Allah mengetahui.
Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya sendiri. Ini urat lehernya parak lawan kita nih, di awak kita nih. Allah lebih dekat daripada itu kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itu yang dimaksud dengan dekat-dekat itu artinya. Bukan dekat itu bersentuhan, bukan dekat itu berdampingan, bukan itu artinya. Artinya Allah sangat dekat kepada kita, artinya bahwa kita kada akan terlepas sedikit jua pun daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kudratnya, iradatnya, sama basarnya, kita kada bisa terlepas. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Walisyiddati qurbihi ta'ala minal abdi ihtajaba nurul basirah an syuhudihi. Karena sangat dekatnya Allah daripada hamba, karena sangat dekatnya Tuhan dengan kita ini, maka terdindinglah mata hati kita daripada menyaksikannya. Karena terlalu dekat Allah tuh lawan kita ini, sehingga mata hati kita kada bisa memandangnya, sehingga hati kita kada bisa mengingatnya, banyak lupa kepada Allah karena terlalu dekat. Memang kita kadang-kadang mengingat, memperhatikan yang jauh, tapi yang dekat terlupakan. Nah, ini Allah sangat dekat kepada kita. Oleh karena itu seringkali kita lupa kepada Allah itu. Padahal gerak-gerik kita, mata kita, pendengar ada terlepas daripada Allah sebenarnya. Nah, karena sangat dekatnya itulah kita lupa bahwa kita bisa melihat ini dengan Allah, kita bisa mendengar dengan Allah, kita bisa bergerak dengan Allah, kita bisa berkehendak dengan Allah. Nah, karena saking dekatnya itulah kita menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mengaku bahwa aku yang melihat, aku yang mendengar, aku yang membaca, aku yang segala-galanya. Nah, akibat dari sangat dekatnya Allah kepada kita, akhirnya kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Walisyiddati qurbihi ta'ala minal abdi, dan karena sangat dekatnya Allah daripada hamba itu, ihtajaba ainul basirah an syuhudihi, terhijablah, terdindinglah mata hati daripada menyaksikannya. Artinya terdindinglah hati kita daripada mengingatnya itu. Fala yashhaduhu, maka tidaklah bisa menyaksikan akan Allah illa kecuali man aqamahumullah maqamal fana wa maqamal baqa. Maka tidak bisa menyaksikan Allah kecuali orang-orang yang ditempatkan Allah mereka itu pada maqamal fana dan maqamal baqa. Nah, orang nang dua makam ini nang hanya bisa melihat Allah dengan mata hatinya itu. Orang diberi Allah makam fana, nah ini bisa menyaksikan Allah, artinya bisa hatinya itu mengingat Allah. Orang yang diberikan Allah maqamul baqa, nah itulah orang yang mampu menghilangkan hijab, sehingga dia bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata hatinya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya kalau orang-orang yang belum diberi Allah itu, maka pasti dia akan lalai kepada Allah. Walaupun dia sedang berzikir kepada Allah, walaupun dia sedang baca Quran, walaupun dia baca salawat, walaupun dia melakukan amal kebaikan, tapi hatinya lupa kepada Allah. Karena sangat dekatnya Allah tadi, jadi lupa. Ya, kalau ada datang ingat kepada Allah, itu hanya seperti kilat menyambar. Nah, kita berzikir 1000 kali umpamanya, paling ingat lawan Allah 30 kali. Padahal 1000 kita berzikirnya. Nah, karena kita belum diberi Allah,
kedudukan yang terhormat ini, maqamul fana, maqamul baqa itu. Walaupun kita sedang baca Quran, nah, tapi hati kita lalai, hati kita kadang bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Quran yang kita baca, zikir yang kita baca, tasbih yang kita baca, istighfar yang kita baca, tapi hati kita lalai. Kenapa? Karena kita belum diberi Allah kedudukan yang maqamul baqa, maqamul fana itu. Fala yashhaduhu, tidak bisa menyaksikan akan Allah mata hati seseorang, illa man aqamahumullah, kecuali orang yang Allah berikan mereka itu maqamal fana atau maqamal baqa. Arbabul fana humul ladzina yaghibuna 'anillah, orang-orang yang diberi Allah maqamul fana itu orang-orang yang hilang dari selain Allah. Nah, hilang dalam hatinya selain Allah. Fala yashhaduna mawjudan illallah, dia tidak menyaksikan yang ada ini kecuali Allah. Jadi menyikapi apapun, orang yang diberi maqamul fana ini, dia pasti dengan kalimat Allah. Ada kejadian apa, Allah. Nah, itu orang yang duduk di makam fana, yang diberi Allah kedudukan maqamul fana. Ada mendengar berita-berita apa, Allah. Nah, ini Allah jadi sebutnya, Allah jadi ingatnya. Tadi ada kejadian ini, Allah ujarnya. Nah, ini orang yang di maqamul fana. Nah, kita barangkali dapat juga kadang-kadang seperti itu, tapi kadang selalu banyak kadanya. Mendengar kabar itu ini, melihat langsung Allah. Nah, kita kan lagi membayangkan apa-apa, cuma Allah. Nah, itu sebenarnya kita diberi Allah kilatan daripada maqamul fana itu. Kita melihat ada satu keajaiban, umpamanya pada seluruh makhluk Allah ini ajaib sebenarnya. Apapun yang dicipta Allah tuh ajaib. Nah, cuma kadang-kadang kita semuanya menganggap itu ajaib. Nah, melihat keajaiban itu kadang-kadang hati kita langsung Allah. Nah, itu berarti kita diberi Allah kilatan daripada maqamul fana. Hendaknya selalu seperti itu. Nah, itu orang yang arbabul fana, orang yang gaib, yang hilang dari selain Allah. Maka dia tidak menyaksikan, tidak mengingat akan yang ada ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pamannya ada hewan, ada binatang yang lewat, tanpa memandang binatang apa itu, hatinya sudah mengatakan Allah. Nah, itu berarti orang ini maqamul fana, diberi oleh Allah. Ada melihat sesuatu apa, belum lagi menentukan itu apa, tapi hatinya sudah berdahulu Allah. Nah, itu maqamul fana artinya. Nah, orang-orang seperti ini yang sudah dihilangkan hijab oleh Allah, walaupun sangat dekat Allah itu kepadanya. Wa arbabul baqa, dan orang-orang yang diberi Allah maqamul baqa, humul ladzina yashhaduna Allah, ialah orang-orang yang menyaksikan Allah qaiman, berdiri, bil asya, dengan sesuatu, muhitan biha, meliputi dengan sesuatu. Nah, ini makam yang lebih sempurna lagi, maqamul baqa. Maqamul baqa ini orang yang bisa mata hatinya menyaksikan Allah, meliputi dengan segala sesuatu, berdiri dengan segala sesuatu. Untuk lebih jelasnya, kadang-kadang ada istilah orang sufi, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah qablah. Ini istilah. Tidak aku lihat sesuatu, melainkan aku lihat Allah sebelumnya. Nah, pengertian lihat itu dengan mata hati. Tidak aku lihat sesuatu, melainkan aku lihat Allah sebelumnya. Umpamanya ada kambing. Nah, orang-orang yang diberi Allah maqamul fana ini, dia melihat kambing itu, hatinya mengingat
Allah yang menciptakan kambing itu. Nah ini berarti ini melihat Allah sebelum melihat kambing. Melihat ada apapun yang dilihatnya, Allah yang menciptakan itu. Nah Allah yang menciptakan itu. Berarti ini orang diberi Allah kedudukan maqamul baqa. Nah yang istilahnya adalah ma ra'aitu syai'an, tidak aku lihat sesuatu illa ra'aitullah qabla. Nah kadang-kadang ada juga orang yang diberi Allah maqamul baqa ini di kedudukan yang ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah ba'da. Tidak aku lihat sesuatu melainkan aku lihat Allah sesudahnya. Nah sudah melihat dia bahwa itu adalah kambing. Kambing itu diciptakan oleh Allah. Nah, Allahnya tadudi, kambingnya berdahulu. Nah, itu kambing ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maqamul baqa juga. Maqamul baqa ini orang yang bisa menyatukan mata hatinya melihat pencipta dan yang diciptanya. Itu yang sempurna. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi orang-orang yang tidak terdinding dengan sangat dekatnya itu adalah hanya orang-orang yang diberi maqamul fana dan maqamul baqa ini. Dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah apabila kita belum diberi Allah maqamul fana, belum diberi Allah maqamul baqa, tapi kita sudah meyakini bahwa Allah itu sangat dekat kepada kita, bahwa Allah itu selalu mengawas, memperhatikan kita, bahwa Allah selalu mengetahui, mendengar apa-apa dari kita, sekecil apapun, sesamar apapun didengar, diketahui oleh Allah. Nah keyakinan yang kuat seperti itu di dalam hati kita, nah itu akan menimbulkan sikap perilaku yang beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah yakin bujur bahwa Allah tuh mengawasi aku. Sedetik pun aku kada terlepas dari pengawasan Allah. Sedetik pun aku kada terlepas daripada pengetahuan Allah. Allah sangat dekat denganku. Nah itu pun kalau kita yakini akan membuahkan perilaku yang baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita belum diberi Allah maqamul fana, maqamul baqa, tapi dengan adanya keyakinan seperti itu kita sudah dapat akhlak, adab yang baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang-orang yang meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah itu sangat dekat, Allah itu sangat mengetahui tentangnya, maka orang ini akan beradab dengan Allah, akan bertata krama dengan Allah. Salah satu di antara adabnya itu adalah kepada Allah al-mubadarah bimtithalil awamir wajtinabin nawahi. Nah orang ini pasti akan bersegera melaksanakan perintah Allah dan segera menjauhi larangan Allah. Nah ini kalau orang yang yakin bahwa Allah tadi sangat dekat. Bila Allah suruh, ini segera. Bila Allah larang, dia segera meninggalkannya. Ini tanda orang yang beradab, yang telah meyakini Allah sangat dekat, sangat mengetahui semua hal ihwal dirinya. Nah kenapa kita lalai mendengar seruan Allah, kita lalai lambat meninggalkan yang diharamkan oleh Allah? Itu akibat dari kurangnya yakin tentang dekatnya Allah kepada kita. Itu akibatnya. Kalau yakin pasti segera meninggalkan yang dilarang Allah, segera melaksanakan yang disuruh oleh Allah. Apabila yakin bahwa Allah sangat dekat, sangat mengetahui dengan hal ihwal atau kelakuan daripada diri kita. Nah para muhibbin rahimakumullah, itu salah satu di antara adab yang hasil daripada keyakinan dekatnya Allah kepada kita. Dan lagi setengah adabnya disebutkan oleh para ulama dawamus samti. Artinya orang ini selalu diam, banyak diam.
Nah kalau orang tuh yakin bahwa Allah tuh dekat dengannya, Allah mendengar seluruh perkataannya, orang ini banyak diam daripada bicaranya. Kita aja bilang ke orang besar, maulah berpandir aja, ada beradab marahnya. Itu bilang ke orang besar, baik orang besar dunia atau orang besar akhirat, mau berpandir aja di hadapan sidin. Nah kada beradab kita. Nah kayak itu juga orang yang mestinya beradab. Nah di hadapan orang-orang besar itu banyak diam, banyak mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang besar tadi. Mestinya banyak seorang pandir kada usah bilang lawan orang-orang besar itu, seorang nambah kisah. Itu orang kada beradab marahnya. Bilang ke orang tuan guru, bilang kepada pembesar-pembesar, awal pandirnya aja. Nah itu orang kada beradab. Nah orang yang dekat dengan Allah itu dawamus, diam, takut. Ini kan semua pandir ini diawasi, didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kada akan bicara kecuali itu yang menyenangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kada akan keluar kata-katanya kecuali yang Allah senang. Yang Allah senang. Dawamus samti antara lain. Apalagi adabnya orang yang meyakini bahwa Allah Ta'ala itu dekat dan mengetahui, tanzihul fikir, mensucikan fikir. Ini supan memikir-mikirakan nang kada kakaruan itu. Allah tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, jar Tuhan. Kami tahu apa yang dipikirkannya, geritik hatinya. Jangan merancang-rancang nang kada kakaruan nih, Tuhan ini tahu nih, karena sangat dekat dengan kita. Nah, jadi orang yang sudah yakin Allah itu dekat dengannya, mengetahui seluruhnya, berpikir mesti bersih. Nah, jangan hendak berpikir negatif, berpikir nang kada baik, merancang-rancang hal-hal nang kada disukai oleh Allah. Nah, ini Allah ini tahu. Allah tahu. Nah, jadi kalau kita sudah beradab kepada Allah dengan adab yang baik, tentu Allah akan mempertimbangkan untuk memberikan kepada kita maqamul fana, maqamul baqa. Ini salah satu cara, syaratnya. Kalau sudah kita kada beradab dengan Allah, kada akan mungkin Allah memberikan sesuatu kedudukan yang mulia kepada orang yang tidak tahu tata keramanya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kada tahu tata kerama, kada tahu adab dengan Allah. Nah, kadang mungkin Allah memberikan maqamul fana, maqamul baqa kepadanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Summa qala al-imam bil hikmatil khamisah wa sittin ba'dal mi'ah, kemudian berkata Imam Ahmad Ibnu Athaillah pada hikmah yang ke-165, inna mahtajab li syiddati zuhurih wa khafiya anil absar li idhami nuri. Hanya saja terhijab, terdinding Allah itu dengan mata kita. Mata kita ini kada kau melihat Allah, terdinding. Kenapa terdinding? Karena bersangatan nampaknya Allah itu. Dan Allah tersamar daripada penglihatan kita karena besarnya cahaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itu mata kepala kita nih, mata biji ini kada bisa melihat Allah itu. Kan terlalu nampak, terlalu besar cahayanya. Qad yakunu al-hijab 'anil absar bi syiddatil khafa wa qad yakunu bi syiddatiz zuhur. Terkadang dinding penghijab itu dari mata penglihatan kita karena sangat tersembunyi. Nah, kadang-kadang mata kita ini kada bisa melihat sesuatu yang sangat tersembunyi, kada bisa melihatnya. Nah, seperti itu juga mata kita kada bisa melihat sesuatu yang sangat nampak. Ini mata kita nih terlalu halus, kada kelihatan juga. Terlalu nampak, mata kita pun jadi kada melihat lagi. Nah, fal haqqu ta'ala la yudrikuhul absar li syiddati zuhurih. Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak bisa diperdapati oleh mata kepala kita karena sangat nampaknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Wa misaluhu, contohnya,
kasamsi seperti matahari. Fa inna nuraha aqwa min sa'ir anwaril mahsusa. Cahaya matahari itu cahaya yang paling kuat di antara cahaya-cahaya yang ada ini. Cahaya bulan, cahaya bintang, cahaya lampu, cahaya apapun itu paling kuat, paling besar cahaya matahari. Wa quwwatu nuriha huwa alladhi hajaba al-absar ad-dha'ifa an idraki kunhiha. Kuatnya cahaya matahari itulah yang mendinding mata manusia yang lemah daripada memperdapati hakikatnya matahari itu. Matahari itu kayak apa yuk hakikatnya? Apa yuk dalamnya matahari itu? Kita kada kawa karena mata kita kada tahan memandang matahari itu. Walaisal hijab minas samsi, bukanlah pendinding itu datangnya dari pihak matahari. Mataharinya terbuka aja, kuat sinarnya. Kenapa kita kadang melihat matahari itu kayak apa sebujurannya? Bukan dari matahari masalahnya, bukan dari matahari pendindingnya. Wa inna ma yatla'ul hijab min ghairiha wa huwa dha'ful basar. Datangnya itu pendinding dari lain matahari, yaitu lemahnya penglihatan kita ini. Nah demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa mata kepala ini kada bisa melihat Allah? Karena cahaya Allah itu sangat kuat. Jangankan kita melihat Allah, melihat ciptaannya matahari itu kita kada mampu. Nah apalagi kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala. La tudrikuhul absar, la yudrikuhul absar. Allah tidak bisa diperdapati oleh mata kepala ini. Nah para muhibbin rahimakumullah. Nah selanjutnya hikmah yang ke-166. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم